dibacakan oleh Muhammad Ismi Robiullah. Bab 1 pendahuluan latar belakang sejarah. Dalam bahasa Yunani yaitu historia yang berarti penyelidikan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian. Dan Nabi seperti tentang misalnya bagaimana kaitannya dengan manusia. Dalam bahasa Indonesia sejarah babat hikayat, riwayat atau tahu dapat diartikan sebagai kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau atau asal usul atau silsilah, terutama bagi raja-raja yang memerintah adalah istilah umum yang berhubungan dengan peristiwa masa lalu serta penemuan, koleksi, organisasi dan penyajian informasi mengenai peristiwa ini. Kalau kita naikkan pengertian ini saja dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia hidup akan terus bergerak seiring perjalannya waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. Sebagai contoh, manusia dalam kehidupannya mengalami fase-fase tertentu, yaitu fase di dalam kandungan, lahir, bayi dan anak-anak, remaja, dewasa dan orang tua. Fase-fase kehidupan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesinambungan dalam kehidupan manusia. Tugas pokok ilmu sejarah berkaitan dengan waktu adalah ilmu sejarah bertugas membuka ke masa lampau atau waktu lalu kehidupan manusia, memaparkan hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupannya dan mengikuti perkembangannya dari masa yang paling tua hingga dewasa ini. Konsep waktu penting bagi sejarah karena tanpa diketahui dimensi waktu lampau, kini dan masa ke depan, maka sejarah akan mengalami kekacauan karena tidak berpangkai dan berujung. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Muhammad Sawadi. Oke, bab 2 pembahasan. Konsep ruang dalam bumi. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, laut, sungai dan danau, dan di bawah permukaan bumi yaitu air dan tanah, sampai ke kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya biot. Berbagai organisme dan makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Contoh dari keterangan karakteristik antar ruang misalnya sebagai berikut. Pertama, peristiwa bencana alam banjir di Jakarta terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Air hujan yang jatuh di daerah Bogor sebagian besar masuk ke sungai. Ada sebagian kecil air hujan yang terserap oleh tanah di Bogor. Akibatnya, Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian besar berawal dari wilayah Bogor. Selanjutnya, penduduk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti pakaian, kendaraan, barang elektronik dan lain-lain. Penduduk desa tidak menghasilkan produk tersebut sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan sehingga mereka memperolehnya dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang dari kota ke desa dan aliran makanan dari desa ke kota. Dan lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota, sedangkan di desa sangat hanya berada sebuah pertanian saja. Akibatnya, banyak penduduk desa yang bepergian ke kota untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Kemudian keterbatasan persediaan kayu di daerah perkotaan dan perbatasan sekitarnya membuat para pengusaha kayu untuk melakukan penerbangan liar di daerah pedalaman wilayah Indonesia. Hal ini mengakibatkan terganggunya ekosistem di dalam wilayah pedalaman tersebut dan kurangnya tenaga pengajar di daerah Nusa Tenggara Timur mengakibatkan pemerintah mengirimkan guru dari daerah DKI Jakarta. Guru-guru dari DKI Jakarta sudah dididik
dengan gejala atau peristiwa pada ruang yang berbeda. Selain terikat oleh ruang, suatu gejala peristiwa juga berubah dalam waktu. Dalam sejarah, konsep waktu sangat penting untuk mengetahui peristiwa masa lalu dan berkembangnya masa kini. Konsep waktu dalam mempunyai arti masa atau periode berlangsungnya perjalanan kisah kehidupan manusia. Waktu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Semua peristiwa yang terjadi akan selalu dikaitkan dengan ruang, saja sebagai berikut. Pertama, Raden Haji Haji Raden Barat, Jawa Tengah, tahun 1 April 1879. Kemudian pemilu kada di Sumatera Selatan diselenggarakan tanggal 6 Juli 2013. Kemudian pemilihan presiden Indonesia diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Kemudian Perang Dunia I berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918. Kemudian Perang Dunia II berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945. Kemudian Hiroshima dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Jika diperhatikan, dua contoh di atas terdiri dari unsur yaitu tempat yang berupa ruang dan tanggal yang berupa waktu. Demikian kita memahami tempat yang berupa ruang dan waktu tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. B. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu atau dimensi temporal memiliki dua makna, yakni makna denotatif dan makna monotatif. Ruang atau dimensi spesial merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam maupun peristiwa sosial dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Suatu peristiwa dipengaruhi oleh kekuatan yang ada di luar manusia, yaitu berupa kekuatan fisik, material, yaitu dimensi alam. Kekuatan tersebut merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa. Proses terjadinya suatu peristiwa dan hanya berlangsung dalam batas ruang dan waktu. Dengan batas ruang diadakan kajian tentang peristiwa dan perkembangannya. Suatu kejadian dapat diamati berdasarkan dimensi ruang, waktu, dan manusia. Berdasarkan dimensi ruang, suatu peristiwa memiliki batas-batas tertentu. Dalam ruang dan berlangsung berbagai peristiwa atau kejadian pada waktu yang bersamaan. Setiap peristiwa membawa pengaruh terhadap perubahan pada dimensi manusia, baik secara objek maupun secara subjek. Perubahan tersebut diharapkan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan kesadaran manusia dalam memaknai setiap peristiwa. Perubahan ke arah yang lebih baik. Dia masyarakat memiliki pandangan yang jelas berbeda dengan waktu yang mereka jalani. Contohnya, masyarakat Barat memiliki waktu sebagai sebuah garis lurus atau linear. Konsep garis lurus tentang waktu diikuti dengan terbentuknya konsep tentang urutan kejadian. Dengan kata lain, sejarah manusia dilihat sebagai sebuah proses perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dulu, sekarang, dan waktu yang akan datang. Oke, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafa Al-Beda. C. Pentingnya waktu dalam sejarah. Menurut Islam, manusia adalah pelaku sejarah. Jadi hanya manusia yang mempunyai sejarah. Tugas utama ilmu sejarah adalah membuka tabir masa umat manusia. Sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa atau kejadian di dalam masyarakat manusia. Di dalam masyarakat manusia yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa atau kejadian pada masyarakat manusia pada masa lampau adalah sesuatu yang penting dalam sejarah. Kejadian yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat manusia pada masa lampau adalah suatu peristiwa sejarah. Keterkaitan antara waktu dengan peristiwa sejarah meliputi 4 hal berikut. 1. Perkembangan. Perkembangan masyarakat terjadi di dalam bentuk. Masyarakat bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain. Biasanya masyarakat akan berkembang dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks. Contoh paling jelas adalah perkembangan demokrasi Amerika Serikat yang mengikuti perkembangan masyarakat manusia dari masa lampau sampai sekarang. 2. Kesinambungan. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Dikatakan bahwa pada mulanya kolonialisme adalah kelanjutan dari patriotisme. Demikianlah kebijakan kolonialisme hanya mengadopsi kebiasaan lama. 3. Pengulangan. Pengulangan terjadi bila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi
jatuh atau lengser akibat aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa. 4. Perubahan. Perubahan terjadi apabila masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan. Akan tetapi asumsinya adalah adanya perkembangan besar-besaran dan dalam waktu yang relatif singkat. Biasanya perubahan ini terjadi akibat pengaruh dari luar, contohnya gerakan Wahabi di Sumatera Barat yang menentang kaum adat sering dianggap sebagai hasil pengaruh gerakan Wahabi di Arab yang ditularkan lewat para haji sepulang dari Mekah dan tidak puas dengan kekuasaan kaum adat. Bab 3. Penutup. 1. Kesimpulan. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan walaupun hanya sebagian. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Waktu memiliki dua makna, yakni makna denotatif dan makna konotatif. Makna waktu secara denotatif adalah merupakan satu satuan, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, dan sebagainya. Sedangkan makna waktu secara konotatif adalah waktu sebagai suatu konsep. Apabila kita kaitkan pengertian saja waktu dengan kehidupan manusia, dapatlah mengandung arti bahwa manusia itu hidup akan terus bergerak seiring perjalanan waktu dan tempat atau ruang di mana dia berada. Kehidupan bukanlah sesuatu yang diam atau statis, tetapi sesuatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang. 2. Syarat. Dengan demikian, jalannya waktu sebagai proses bergerak menurut garis lurus yang bergerak terus dari awal menuju masa depan. Jadi, penggambaran proses jalur waktu itu selalu lurus. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat.